Perkenalkan, nama saya Roji Masendo dari kelas 6 semester 1 Prodi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan membahas tentang rangkuman bahasa Indonesia. Yang pertama saya akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa Indonesia lahir pada 8 Oktober 1908. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bahasa, alat perhubungan antara budaya dan daerah. 2. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi bahasa kenegaraan, bahasa pengantar pendidik, bahasa dalam perencanaan pembangunan, bahasa pengembangan budaya dan iptek. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi dan tidak resmi, dan dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalis, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Dan kita masuk di rangkuman materi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Ada juga syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kedua, kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus juga sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Yanlah pembahasan tentang materi bahasa Indonesia. Dalam video ini mengakhiri, saya akan mengajak para teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk kiranya bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di Universitas Pembangunan Indonesia ini sudah terakreditasi baik dan mendapat fakultas, yaitu Fakultas Perawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Fisik atau Teknik. Jika ada salah kata, mohon maaf dan